Kami seperti seekor rusa yang haus akan sungai Tuhan. Demikianlah jiwa kami ya Tuhan, begitu haus akan firman-Mu. Kalau pagi ini kami boleh datang memasuki rumah-Mu yang kudus, bukan karena kami layak ada di tempat ini, tapi kami tahu semata-mata oleh anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Kami sudah memuji-muji dan memuliakan Engkau. Bila Tuhan ditinggikan, bila Tuhan dimuliakan, dan biarlah Tuhan menikmati setiap puji-pujian kami. Sekarang saatnya bagi kami duduk dengan tenang, membaca serta merenungkan firman Tuhan. Buka hati kami untuk mengerti apa yang mau Tuhan ajarkan pada setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Urapi hamba-Mu yang akan mengajarkan firman Tuhan. Titipkan firman-Mu itu pada lidah hamba-Mu, supaya hamba-Mu hanya bertutur kata dan berbicara, seturut dan sesuai dengan firman Tuhan saja, dan bukan sekehendak hatinya sendiri. Terima kasih, berkati waktu kami dalam merenungkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali kalau pada minggu pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dan melayani Tuhan. Saya mungkin menambahkan informasi yang tadi diperkenalkan, ya. Saya melayani saat ini di Sinode Gereja Kristus Yesus di bidang PI atau pengabaran Injil. Nah, tadi disinggung Pekanbaru, memang dalam masa beberapa bulan ini saya ditugaskan juga menangani sebagai caretaker, gitu ya, GKY di Pekanbaru, sementara menunggu gembala definitif pada bulan November yang akan datang hadir, begitu ya. Jadi selama beberapa bulan ini memang saya bertugas di sana, tapi bolak-balik ke Jakarta. Ya, senang sekali jemaat sekalian di hari yang spesial ini, ya. Besok adalah peringatan Dirgahayu, ya, bangsa kita Indonesia yang ke-81 tahun. Kita bersyukur hidup dan besar di negeri Indonesia, negeri yang toleran, negeri yang mengizinkan kekristenan bisa dikembangkan secara luas. Walaupun kita juga tahu, ya, kadang-kadang kita mengalami masa-masa yang tidak enak, izin dilarang, gitu ya. Kekristenan tidak terlalu bisa dengan mudah menyatakan jati diri atau imannya, tetapi kita masih bersyukur, ya. Sejauh ini kekristenan mengalami satu pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Nah, saudara, dalam konteks itu kita juga membicarakan mengenai apa makna arti merdeka dari masa lalu, ya. Saya mengajak kita membaca dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6, lalu nanti kita baca bersama-sama ayat yang ke-13, ya. Galatia pasal yang ke-5. Semoga tidak terlalu kecil, ya. Untuk jemaat-jemaat yang usia lanjut, mohon maaf ini kalau terlalu kecil, ya. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil dan silakan jemaat membaca ayat yang genap. Lalu kemudian di ayat yang ke-13 nanti kita membacanya secara bersama-sama, ya. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 6, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Silakan. Sekali lagi kutegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai akar, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bersama-sama, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain dengan kasih.
Sampai semikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan, berbagai setiap kita yang bukan saja membaca, tapi juga merenungkan serta melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat, saya mulai dengan ilustrasi ini. Kita tentu masih ingat ya, pada waktu tahun 2020, sebenarnya dari 2019 akhir ya, COVID melanda mulai dari Tiongkok, lalu kemudian menyebar ke seluruh dunia ya. Di Indonesia baru Maret 2020 mulai dinyatakan suspek COVID pertama ya, padahal sih sebelumnya sudah cukup banyak begitu ya. Lalu mulai kita dianjurkan untuk tinggal di rumah, tidak boleh keluar rumah. Dan memang di masa-masa itu adalah masa-masa yang tidak mudah bagi kita, saudara, oleh karena kita dikuasai oleh rasa khawatir, apalagi mulai bertumbangan satu persatu. Saya ingat di awal-awal COVID itu kita mendengar si A, si B, si C begitu ya, orang-orang yang tidak kita kenal akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Tapi makin bertambah bulan, makin lebih dekat lagi orang-orang kita kenal ya, teman-teman kita mulai dipanggil Tuhan. Bahkan makin tambah lagi waktu, orang-orang terdekat kita, barangkali mungkin anggota keluarga. Saudara, di tengah-tengah situasi kalut, kekhawatiran, kita malah lebih aman kalau tinggal di rumah. Itu situasi yang terjadi pada waktu wabah atau pandemi COVID-19. Kita merasa lebih nyaman, kita merasa lebih tenang, kita merasa lebih aman ketika kita ada di dalam rumah. Kita baru merasa merdeka justru pada waktu kita sepertinya dikurung di dalam rumah. Saudara, kita merasakan pada waktu itu berbulan-bulan, mungkin cukup lama kita tinggal di rumah. Ya, nggak bisa keluar rumah dengan sembarangan, justru kita merasa terancam kalau kita ada di luar sana. Nah, saudara, itulah yang terjadi pada masa COVID. Saudara, kemerdekaan yang kita punya justru merasa aman ketika kita ada di tengah-tengah rumah kita sendiri dengan orang-orang terdekat kita. Rasa nyaman itu kita rasakan. Nah, saudara, dalam konteks itulah juga kita sedang membicarakan mengenai arti kemerdekaan itu sendiri ya. Bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan dari hidup kita yang lama, dari masa lalu kita, untuk kita bisa menikmati hari yang baru, hidup yang baru, satu tantangan yang tidak mudah yang kita jalani di waktu-waktu ke depan. Nah, saudara, kita mulai lebih dahulu dengan apa yang menjadi latar belakang kitab Galatia. Saudara, jemaat Galatia adalah jemaat hasil pelayanan Rasul Paulus ya, dalam perjalanan misinya yang ketiga. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, Paulus itu melakukan perjalanan misi itu 3 kali ya. Perjalanan misi pertama, kedua, dan yang kita sedang bicarakan hari ini yaitu jemaat Galatia adalah perjalanan pelayanan Paulus yang ketiga. Dan kemudian menuju Roma, dan pada waktu di Roma dia kemudian ditangkap dan Paulus mengalami mati syahid di Roma. Nah, kalau saudara perhatikan di map itu ya, Galatia itu lokasinya di sekitar ini, saudara. Oh, maaf, pointernya tidak ada ya. Ya, itu di bagian atas begitu ya. Itu wilayah yang disebut dengan Galatia. Nah, Paulus melakukan perjalanan misi ke wilayah Galatia. Hari ini mungkin sekitar Turki bagian utara ya, masuk ke wilayah bagian utara. Nah, saudara, di dalam perjalanan Paulus dalam misinya, dia selalu mengunjungi kota-kota di mana banyak diaspora orang-orang Yahudi yang merantau, orang-orang Yahudi karena tekanan atau aniaya di Yerusalem atau di Israel, mereka melarikan diri, mencari aman, menuju ke daerah-daerah di mana mereka bisa melakukan kehidupan sehari-hari secara normal. Seperti konteks kita hari ini ya. Katanya kabur saja dulu begitu ya di Indonesia. Lagi tren ya. Sampai Pak Prabowo ngamuk juga begitu ya. Kalau mau kabur saja gitu ya. Saudara, memang dalam situasi yang tadi dikatakan dalam doa Boksu ya, bahwa memang situasi kita tidak baik-baik saja kelihatannya begitu ya. Sehingga banyak anak-anak muda kemudian cari peluang ke negara lain. Cari apa? Kesejahteraan, bekerja. Nah, saudara, pikirannya sama
Konsep yang sama terjadi pada orang-orang Yahudi pada waktu penganiayaan yang ada di Yerusalem. Mereka tersebar ke banyak kota, khususnya orang-orang Kristen. Nah, dalam bentuk pelayanan itulah Paulus melakukan pendampingan, ya, caretaker, pelayanan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Kristen diaspora yang tersebar itu. Nah, salah satunya adalah yang ada di wilayah Galatia. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang kemudian melakukan pekerjaan dan mereka kemudian berkembang sukses di sana. Jemaat di Galatia adalah salah satu jemaat yang menarik sekali oleh karena mereka juga menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dari mana, saudara? Serangan dari orang-orang pihak lain. Nah, inilah yang menjadi pergumulan jemaat di Galatia. Ya. Tujuan Paulus dalam menuliskan kitab Galatia ini atau surat kepada jemaat yang ada di Galatia, tujuannya adalah untuk mengingatkan gereja waktu itu. Jangan lupa tugas utamamu, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Yesus Kristus, untuk membebaskan mereka dari mana? Dari ikatan dosa dan ikatan hukum Taurat hidup lama mereka. Saya jelaskan begini, saudara. Orang Yahudi, ya, masih terikat pada pola tradisi keyahudian mereka. Mereka semuanya harus beribadah pada hari Sabat, mereka harus menjalani sunat, mereka menjaga makanan yang dilarang, yang haram dan halal, begitu ya. Mereka juga menjaga tradisi-tradisi keagamaan Yahudi. Mereka masih terikat dengan budaya atau tradisi itu. Bahkan ketika mereka sudah menjadi Kristen, mereka masih galau. Apakah kalau saya jadi orang Kristen, apa harus masih menjalani Taurat? Kalau saya sudah menjadi orang Kristen, apakah saya masih harus disunat? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat mereka perlu mendapatkan bimbingan, penjelasan, pendampingan. Nah, inilah alasan Paulus menuliskan kitab Galatia. Yaitu apa? Mengingatkan mereka bahwa kamu setelah percaya Yesus Kristus, kamu sudah dimerdekakan dari dosa. Kamu sudah dimerdekakan dari segala ikatan dosa dan ikatan hukum Taurat. Kalau tadi kita baca di dalam pasal yang tadi kita baca, bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi ketika kita percaya pada Tuhan. Inilah menarik dari apa yang diajarkan oleh Paulus ketika membicarakan kitab Galatia. Dan juga penting yang menjadi Paulus peringatan kepada mereka, kepada jemaat di Galatia, adanya yaitu guru-guru palsu. Kalau saudara perhatikan di pasal 1 seumpamanya di ayat yang ke-7, ayat yang ke-9, Paulus mengingatkan akan datang orang-orang yang palsu, guru-guru palsu yang mengajarkan kelihatannya ajaran Injil, kelihatannya itu ajaran Kristus, tapi sebenarnya menyimpangkan mereka dari iman yang sejati, memutarbalikkan Injil, yang memberitakan Injil yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Yesus dan para rasul. Bahkan Paulus sangat tegas sekali, keras sekali di ayat 9 pasal 1. Terkutuklah mereka kalau mereka memberitakan Injil yang berbeda. Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Karena pada masa itu semua orang sepertinya punya kesempatan untuk memberitakan atau mengajarkan ajaran menurut versinya masing-masing. Orang Kristen baru dengar separuh, lalu kemudian pada waktu diaspora tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mengajar, lalu mereka memberanikan diri mengajar orang-orang lain. Hati-hati sekali, saudara. Ada orang-orang yang demikian sepanjang sejarah gereja. Bahkan saya mau katakan sampai hari ini. Sampai hari ini. Ada orang yang tidak pernah mengikuti pelajaran teologi Alkitab dengan tekun, dengan baik. Tapi kemudian merasa dirinya sebagai pemimpin rohani. Dia naik ke mimbar, dia mengajar orang. Apa yang terjadi? Ajaran-ajaran mulai menyimpang berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadinya. Ini menjadi bahaya, saudara. Dan ini terjadi sepanjang zaman, termasuk hari ini. Ada orang yang dulunya profesinya pengusaha, lalu ngumpul dengan beberapa pengusaha lain, bikin persekutuan, gitu ya. Berkembang, lalu menjadi gereja.
Lalu orang ini yang pengusaha nggak pernah sekolah Alkitab, nggak pernah sekolah teologi sama sekali, lalu mengaku sebagai pendeta, gembala di tempat itu, mengajar, berkhotbah dan segala macam. Hati-hati saudara, hati-hati. Apa yang diajarkan di sana? Ya. Oleh karena itu saudara, Paulus menyadari kondisi ini kalau tidak diarahkan, kalau tidak dibimbing, gereja di Galatia juga akan menyimpang. Kenapa? Oleh karena ancaman-ancaman dari guru-guru palsu itu. Surat ini ditulis untuk apa? Mendidik mereka, mengarahkan jemaat di Galatia supaya mereka hidup menurut apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan lagi menurut hukum-hukum dan aturan-aturan perjanjian lama. Mereka mulai dipisahkan, mereka mulai diarahkan supaya mereka tidak terjerumus, terjebak pada kebiasaan-kebiasaan pola-pola berpikir yang lama. Pola-pola berpikir sedemikian, ini adalah gaya orang-orang Yahudi mengikuti hukum Taurat. Nah saudara, mengingatkan orang-orang Kristen Yahudi pada masa itu tentang apa? Ajaran-ajaran sesat. Pada masa itu berkembang begini, salah satunya. Oh, Yesus Kristus itu pada waktu naik ke surga, dia tidak mati. Ya. Dia cuma pingsan. Lalu yang mati itu siapa? Itu orang yang diserupakan oleh Yesus. Dia kemudian turun dari salib, ya, atau tidak disalib, lalu hidup bersama atau menikah kemudian dengan Maria Magdalena, ya, memiliki banyak anak. Konon katanya Yesus beristri Maria Magdalena, anaknya banyak, di atas 10 begitu ya. Saudara, konsep atau pemikiran semacam ini sudah berkembang pada waktu gereja mula-mula. Dan itu kemudian diikuti oleh saudara-saudara kita lainnya. Ya. Pandangan-pandangan sesat seperti ini sudah terjadi. Mereka yang kemudian memutarbalikkan fakta-fakta Injil. Maka gereja diingatkan oleh Rasul Paulus secara khusus jemaat di Galatia supaya mereka berwaspada dengan apa? Dengan para guru-guru palsu. Dan ini sebenarnya sudah sejak awal Tuhan Yesus sudah memperingatkan para murid-muridnya. Kalau saya membaca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15, saya akan bacakan untuk saudara. Ini mengingatkan murid Yesus, ini ucapan Yesus ya, untuk berwaspada dengan nabi-nabi palsu. Saya bacakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Perhatikan. Dari sejak mula, Yesus sudah mengingatkan, waspada dengan nabi-nabi palsu. Waspada dengan serigala yang buas. Dan kadang-kadang mereka ada di lingkungan kita, ada di dalam komunitas kita. Dari mana kita bisa membedakan mereka? Yesus sudah mengingatkan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu waspada khususnya di tengah-tengah zaman hari ini. Hari ini sosmed, ya, handphone kita ini begitu gampang kita bisa mendapatkan informasi, ya. Tapi ya, saya mau mengingatkan, begitu gampangnya kita mendapat informasi, tapi sekaligus menjadi kewaspadaan kita dengan cara bagaimana kita mencari informasi. Saya pernah mencoba saudara waktu AI awal-awal itu berkembang, ya. Saya nanya kepada AI, artificial intelligence, ya, istilahnya teknologi yang memberikan informasi apapun. Saya tanya, siapa Yesus yang kamu kenal? Ya. Siapa Yesus menurut kamu, menurut AI? Saudara tahu apa yang dijawabkan? Ajaran-ajaran sesat, ya, yang tidak sesuai dengan ajaran kita. Kenapa? Rupanya AI mendapatkan datanya, ini kan cuma kumpulan atau risilah, kesimpulan dari banyak data-data di sosial media, dari internet dan segala macam,
Yang sayangnya, gereja-gereja atau ajaran-ajaran yang cukup bergaul dengan teknologi itu justru gereja-gereja yang ngawur. Gereja-gereja yang benar, gereja-gereja yang baik, jarang waktu itu jarang memanfaatkan teknologi. Kita yang orang Injili, orang-orang Reform ini lebih senang pertemuan langsung, ya, on-site, ketemu langsung kita ngajar begini. Tapi jarang pelayanan-pelayanan sosmed seperti ini pada waktu itu. Sehingga apa? Yang terjadi jawabannya sangat mengerikan, sangat mengerikan. Bayangkan kalau kita tidak menyiapkan diri dengan baik, ya. Jawaban itu kita cuma telan mentah-mentah, sangat-sangat mengerikan. Contohnya, saudara, mereka menjawab begini, Yesus itu adalah ciptaan yang pertama dari Allah. Saudara tahu ini ajaran mana? Apa? Saksi Yehova. Ya. Orang saksi Yehova mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia ciptaan yang pertama, yang sulung. Dia bukan Tuhan. Mereka sangat memanfaatkan teknologi, ya. Jadi kalau saudara buka Google, buka apapun, ya, kalau ada JW, organize atau Jehovah Witness gitu ya, saksi Yehova, wah saudara, waspada. Dan hari-hari ini saudara, gerakan mereka sangat masif. Saya satu kali ke mall, ya, di Kuningan. Mereka punya stand khusus, sewa satu toko begitu ya, hanya untuk menyampaikan ajaran-ajaran mereka melalui apa? Buku-buku, traktat-traktat mereka. Ayo saya mau tanya, gereja Injili ada nggak yang berani sewa sewa mall loh, tapi bukan untuk bisnis, ya, bukan untuk dagang. Ini cuma sewa untuk bagikan ajaran mereka. Ini yang melakukan adalah saksi Yehova. Dan sekarang bukan lagi cuma di mall, di ruko, di rumah-rumah dan segala macam. Dan satu lagi tren mereka adalah mereka selalu berkunjung door to door ke rumah-rumah orang-orang Kristen. Sekali lagi, Kristen yang mereka sasar, bukan non-Kristen. Salah satunya orang yang dikunjungi adalah saya. Satu kali, saudara, rumah saya di bel begitu ya. Lalu waktu saya keluar ada 2 orang di depan, laki-laki, yang satu lebih senior, yang satu lebih junior. Itu selalu begitu, saudara, pasangan mereka ya. Datang itu selalu berdua. Kalau cewek, dua-duanya cewek, kalau cowok, dua-duanya cowok. Yang satu lebih senior, yang satu lebih muda. Biasanya begitu. Yang muda ini lagi training nih, lagi training. Karena seniornya udah yang pakarnya, yang udah jago begitu ya. Jadi waktu itu saya didatengin, mereka selalu mulai dengan apa? Jual buku. Ya. Dia bilang, Pak, kami mau jualan buku rohani. Loh kok tahu ini rumah pendeta? Rupanya mereka nggak tahu saya ini pendeta, ya. Jadi mereka tahu ini rumah orang Kristen. Mungkin ada tanda salibnya atau apa begitu ya. Akhirnya dia perkenalkan untuk jual buku. Saya penasaran, buku apa? Coba lihat. Rupanya ada 2 judul buku yang ditawarkan. Yang pertama itu judulnya Menara Pengawal. Ya, jadi hati-hati saudara. Kalau ada yang jual buku namanya Menara Pengawal, itu saksi Yehova. Yang kedua, Sedarlah, bukan sadarlah, sedarlah, ya, pakai E, ya, sedarlah. Wah, itu buku full color, bukunya bagus, cakep, harganya cuma ceceng, noceng, murah sekali, ya. Nah, saya pikir, saya langsung tahu ini saksi Yehova, tapi saya juga pengen tahu, ya, ajaran mereka kayak apa. Mumpung murah, saya borong semua itu buku, ya, semua judul saya ambil, ya, saya beli semua. Nah, dia nggak stop sampai di sana. Dia tanya, Pak, bolehkah kami minta waktu untuk menjelaskan isi buku itu? Nah, ini kalau udah begini, hati-hati saudara. Kalau saudara belum siap, jangan kasih masuk. Ya, sekali dia masuk, udah deh, ya, kita dikepung sudah. Dia ya, tiap hari bisa didatangin itu. Ya. Nah, tapi saya justru penasaran, pengen tahu. Ya, akhirnya saya izinkan masuk, walaupun saya sebenarnya udah mau pergi nih. Saya bilang saya nggak banyak waktu, tapi silakan deh. Ya, saudara tahu? Begitu terlatihnya mereka, ya, dia jelas, ajaran mereka sebutin, buka Alkitab kanan kiri, hafal luar kepala.
Saya lagi pikir ya, kalau orang Kristen atau jemaat saya nih, jemaat GKY sehebat ini dalam penginjilan, kalau luar biasa semangat ini, saya bilang, wow, jempol. Cuma sayang, yang berani kayak begini, yang semangat kayak begini, orang saksi Yehova. Wah, setelah dia panjang lebar, saya pikir, wah ini kalau kelamaan, hampir sejam dia ngomong, terus gitu, nggak berhenti-berhenti. Ya, saya nggak diberi kesempatan ngomong juga. Sampai singkat cerita saya bilang saya harus pergi ya, saya ada acara lain. Tapi saya bicara sebentar ya, saya bilang begitu. Saya cuma nanya satu pertanyaan saya mau tanya satu hal sama kalian. Kamu percaya nggak Yesus itu Tuhan? Saya bilang gitu. Ya, kamu percaya nggak Yesus itu Tuhan? Karena itu basic teologi mereka. Ya, kamu percaya nggak Yesus itu Tuhan? Oh, kami percaya Yesus itu juru selamat. Dia baca Alkitab. Saya kesel. No. Dengar baik-baik. Kamu percaya nggak Yesus itu Tuhan? Setelah saya pertegas begitu, baru kemudian jawab, oh, kalau itu kami tidak percaya. Sekarang saya bilang, sekarang gantian ya. Saya jelaskan bukti-bukti dalam Alkitab bahwa Yesus itu Tuhan. Saya juga akhirnya saya ladenin dia, saya ajari dia gitu ya. Cuma karena waktu, jadi saya harus pergi, gak ada banyak kesempatan untuk menjelaskan. Saya bilang saya harus pergi ya, minta maaf, gak bisa lanjut. Tapi saya to the point, saya tembak dia. Sorry ya, kalian ini orang saksi Yehova kan? Ya. Kenapa kalian kunjungi orang-orang Kristen? Ya. Kenapa target kalian itu orang Kristen? Saya bilang, tuh, tetangga saya tuh, Haji. Saya bilang, tetangga, itu yang kamu harus datangin gitu loh. Jangan kita. Lalu saya katakan saya ini pendeta. Mereka juga kaget. Yang datang suhu gitu. Jadi, cuma saya lagi mikir, kalau betul-betul dia datang ke haji itu, nanti hajinya jadi saksi Yehova, gawat juga. Saudara, ini saya mau katakan, mereka sangat terlatih. Ajaran-ajaran yang tidak sehat ini, ajaran-ajaran yang sesat ini, mereka begitu lihai, pandai, serius belajar. Saudara, kenapa kita yang benar malah kok orang Jawa bilang aras-arasan gitu ya, ogah-ogahan. Kalau sempat aja deh Pak Hari ya, aduh untuk penginjilan, untuk aduh saya orang udah tua Pak Hari, saya nggak pintar ngomong Pak Hari ya, ini tugas saya cuantau musudah ya, ini tugas para penatua deh ya, kami fungsian aja deh, kami persembahan aja ya. Enggak saudara, ini tugas kita semua. Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik adalah tugas kita. Maka sebenarnya harusnya kita punya keberanian itu. Harusnya kita punya keseriusan itu. Untuk apa? Memberitakan kabar baik. Ya. Peringatan ini juga berlaku di Kisah Para Rasul. Ya. Lukas sebagai penulis Kisah Rasul juga mengingatkan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Ini loh, sudah terjadi di gereja mula-mula dan makin ke sini makin ke sono. Mengerti maksudnya? Makin ke sini nih makin tambah banyak, makin tambah berat, makin tambah sulit untuk kita mengatasi mereka. Dan mereka juga sangat memanfaatkan ini. Kita nggak boleh memusuhi ini. Ya. Teknologi ini harus kita kuasai. Harus kita manfaatkan secara maksimal. Sayang sekali kalau kita tidak memakai ini. Untuk apa? Memberitakan Injil. Menyampaikan ajaran-ajaran yang benar. Kita juga jangan mau kalah sama mereka. Hati-hati saudara. Ada begitu banyak guru-guru palsu. Ya. Coba kalau kita ke Roxy Mas begitu ya. Kalau kita nggak pinter pilih handphone, bisa kena handphone palsu gitu ya. Atau beli charger, ini contoh aja nih ya. Antara charger asli sama charger palsu sangat-sangat mirip. Ya. Kita yang awam pasti sulit untuk bisa membedakan. Nggak taunya beli yang palsu. Ya, toko itu udah pinter. Ya. Bahkan saya dikasih tahu sama satu pedagang. Ya, gimana trik mereka. HP bekas.
ya, HP-HP bekas. Makanya kenapa mereka senang belinya pakai dos, ya. Kalau kita beli pakai dos itu dosnya itu nilainya bagus, ya, mahal itu. Karena mereka HP bekas disulap sama mereka, ganti casingnya, lalu taruh lagi di dos yang lama, terus mereka beli plastiknya untuk nutup, dikasih panas gitu, mengecil lagi, udah kayak HP baru, ya, udah kayak HP baru. Lalu dia jual apa? Harga baru. Kita nggak tahu kalau itu sebenarnya HP second. Hati-hati saudara, ya. Mereka kelihatannya bagus, para pengajar-pengajar palsu ini. Kelihatannya mereka orisinil, kelihatannya luar biasa. Tapi sejatinya mereka adalah palsu, yang berusaha untuk menyimpangkan kita dari ajaran yang murni. Hati-hati saudara, hati-hati. Maka ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan dalam hal ini. Yang pertama saudara, apa yang menjadi tanda kita bisa dimerdekakan dari problem-problem masa lalu kita? Kita sudah dimerdekakan dari kuk perhambaan dosa. Dari ayat yang pertama yang tadi kita baca, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Saudara, apa itu kuk perhambaan di sini? Saudara tentu tahu ya, yang dimaksud dengan kuk itu adalah seperti sebuah beban ya, kayu. Saya cantumkan di situ ada foto atau lukisan ya. Kuk itu adalah kayu yang dibebankan pada seekor sapi di pundak mereka atau di leher mereka, supaya mereka bisa mengikuti arah dari sang gembala atau yang mengarahkan mereka. Nah, kuk itu diletakkan pada seekor lembu atau sapi ya, untuk menjadi beban mereka ya. Nah, Paulus dalam hal ini menggunakan satu istilah yang sangat indah, yaitu kuk perhambaan. Apa yang dimaksud dengan kuk perhambaan? Sebagai orang-orang Yahudi pada masa itu yang sedang mengalami diaspora, mereka masih terikat pada budaya, tradisi, ajaran-ajaran Taurat mereka. Mereka diperhamba dalam hal-hal ini. Yesus sebenarnya sudah membebaskan mereka. Yesus sudah membebaskan mereka dari kuk perhambaan ini. Tetapi mereka hanya percaya, tapi masih menjalankan ritual-ritual keagamaan lainnya. Mungkin kita yang di kota besar tidak terlalu kelihatan begitu ya. Tapi kalau saudara perhatikan saudara kita di daerah, ya. Saya beberapa bulan ini melayani di Pekanbaru, saudara. Ya, GKY kami yang ada di Pekanbaru. Orang-orang Tionghoa di sana masih sangat-sangat totok, masih sangat tradisional. Ya. Mereka sumamanya kalau ke rumah duka, kalau mereka yang berani, ya, mereka begitu mau pulang nggak berani, mereka langsung pulang. Ya, mereka harus siapkan di pintunya itu air kembang. Ya, mereka harus cuci tangan, cuci muka di situ. Ya, itu rupanya mereka. Padahal mereka udah Kristen, udah aktif melayani, tapi nggak boleh pulang sama istrinya, anaknya, gitu ya, yang masih totok ini, ya, atau mamahnya. Mereka harus melakukan ritual itu. Budaya-budaya, kepercayaan mereka kepada iman mereka sebelumnya, baik Buddhisme atau Konghucu, ya, mereka masih jaga. Kristen sih Kristen, tapi juga ikutin tradisi ini. Ya. Nah, ini yang menjadi hal yang bahaya sekali, saudara. Keyakinan yang tercabang, ya, terpolah, terpilah, dan rupanya bukan cuma kalangan Tionghoa hal-hal begini terjadi. Kalau saudara perhatikan gereja-gereja di daerah, ya. Tadi saya sebutkan bahwa saya melayani di bidang PI Sinode. Ya. Saya banyak bergaul dengan teman-teman gereja-gereja yang ada di daerah. Ya, Nias, Mentawai, Karo, ya, Papua, dan segala macam. Salah satu yang saya lihat, gereja-gereja di daerah ini juga masih sangat menjaga tradisi. Sangat menjaga budaya mereka. Ya. Kalau saudara mengingat orang-orang Toraja, ya, saudara kita Toraja. Mereka Kristen sih Kristen. Ini suku Toraja ini hampir 90% mungkin orang Toraja. Tapi mereka masih menjaga budaya sumamanya orang yang mati
ya, orang yang mereka anggap senior atau yang mereka hormati, ya, mereka harus punya keyakinan harus taruh di lubang-lubang dinding-dinding di tebing-tebing itu ya, kasih lubang dan paling tinggi itu supaya katanya dekat ke surga, begitu ya. Makin tinggi makin lebih bagus. Masalahnya makin tinggi biayanya makin tinggi. Ya. Kebo bule, saudara. Saya pernah satu kali waktu datang ke sana, ada semacam lelang begitu ya. Satu kerbau tanduknya bagus sekali, warnanya bule ya. Kerbau kan abu-abu biasanya, ini bule. Kerbau albino begitu ya. Dilelang. Saudara tahu harganya berapa? 600 juta. Seharga Innova baru. Hanya untuk apa? Dipotong nanti ya, kepalanya nanti ditanam lalu dipersembahkan kepada ya dewa-dewa yang mereka percayai, pakai upacara-upacara bla 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 bla, supaya nanti sang nenek yang lagi diupacarakan itu bisa langsung menuju ke surga. Loh. Mereka kan udah percaya Yesus. Ya, mereka masih sudah percaya Yesus. Tapi mereka juga masih menjaga tradisi-tradisi ini. Dan mereka rela keluarkan uang begitu besar. Ini baru kerbaunya. Belum lagi upacara-upacaranya. Wow, udah miliaran. Kalau nggak punya duit, mereka sampai rela pinjam orang, pinjam bank, gitu ya. Demi apa? Demi supaya gengsinya naik ini. Ya. Begitu selesai upacara, jatuh miskin. Jual tanahnya, jual rumahnya, miskin sudah. Ya. Sudah ini yang terjadi. Dan ini yang dimaksudkan. Imannya sudah percaya, tapi masih diperhamba. Kepada apa? Kepada budaya, kepada tradisi, kepada kebiasaan-kebiasaan yang tidak lagi Kristiani. Nah memang ini menjadi perdebatan. Mana budaya-budaya yang kita bisa terima, dan mana budaya-budaya yang kita tolak. Ya, sebenarnya gampang saja cara yang sederhana. Hal-hal yang masih berkaitan dengan dewa-dewi kita tolak, itu aja. Ya. Imlek boleh nggak Pak Ari? Orang Kristen boleh nggak merayakan Imlek? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Imlek ini bukan soal dewa-dewi, ini masa panen. Ya, kita orang-orang leluhur kita di Tiongkok sana, ini memang lagi musim semi, mereka menghasilkan panen, mereka bersyukur. Ya, kepada Tuhan, nggak ada dewa-dewi di sini. Kenapa tidak? Kita juga tentu merayakan. Kita juga penuh syukur ya. Ya tentu beda suhu, beda negara. Ya mungkin kita nggak lagi panen, nggak ada yang cocok tanam kan di sini ya. Kerjanya kan beda kan. Tapi kan kita rasa syukurnya itu harus kita ekspresikan juga ya. Momen yang berbeda, penjelasan yang berbeda nanti. Tapi intinya begini saudara, jangan sampai kemerdekaan kita ya menjadi terhalang, diperhamba oleh apa? Budaya dan tradisi. Nah ini yang menjadi peringatan Rasul Paulus pada waktu itu kepada gerejanya di Galatia. Dan ini menjadi peringatan kita hari ini juga saudara. Hati-hati. Kalau mungkin saat-saat ini kita masih terbelenggu dengan hal-hal yang sebenarnya tidak yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yang tidak Alkitab berikan kepada kita. Maka saya rasa kita perlu keberanian untuk bisa melakukan pembebasan dari hidup kita yang lama itu. Kenapa? Ketika kita sudah percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melalui mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan di dalam hati kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah dibebaskan. Ya. Kita tidak ada lagi ikatan apapun, apalagi budaya dan tradisi-tradisi keyahudian kita. Makanya kenapa kita orang Kristen makan apa saja bebas. Babi pun kita makan. Enak lagi. Saudara, banyak orang yang membantah, banyak orang yang mempertanyakan, kenapa orang Kristen kok makan makanan yang haram? Itu baca dong perjanjian lama. Taurat mengajarkan itu kan gak boleh. Saudara, mereka tidak belajar dari perjanjian yang baru. Ya. Mereka cuma ngutip perjanjian lama, mereka tidak kutip perjanjian baru. Paulus katakan, masalah haram halal ini bukan sesuatu yang masuk ke dalam mulut, tapi yang keluar dari mulut itu yang haram. Ya. Saudara, itu hal yang menjadi peringatan Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Hal yang kedua, saudara,
Tanda yang kedua, hidup tanpa penjajahan aturan hukum Taurat. Kita tidak lagi dijajah, dikukung oleh aturan-aturan Taurat. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Ada satu pelajaran di dalam ajaran Taurat, ya. Saya kutipkan di situ ya. Para rabi Yahudi menafsirkan Taurat itu dalam Misnah. Misnah itu adalah perintah-perintah Allah yang diajarkan oleh para rabi-rabi Yahudi mereka. Jumlahnya itu nggak sedikit, saudara. Ada 613 misnah atau perintah, ya. Terdiri dari apa? 365 perintah yang bentuknya negatif, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, ya, seperti perintah yang negatif. Dan ada 248 perintah yang positif. Haruslah engkau begini, haruslah engkau begitu, haruslah engkau begini, haruslah engkau begitu. Nah, contoh yang ada di dalam Alkitab tentang Misnah ini, Yesus pernah mengatakan begini, kalau ada seorang yang mengajak kamu berjalan 1 mil, ajak dia berjalan kembali untuk mil yang kedua atau selanjutnya. Kalau engkau pada hari Sabat tidak boleh mengangkat beban semuanya. Ya. Alkitab cuma bilang kuduskan hari Sabat, itu doang. Tapi rupanya mereka menafsir istilah kuduskan hari Sabat itu dalam perjanjian lama. Oh, kalau artinya menguduskan hari Sabat, kamu tidak boleh mengangkat beban semuanya, tidak boleh lebih dari 2 kilo. Tidak boleh berjalan 1 mil. Ya. Tidak boleh membuat api, dan segala macam. Saudara, padahal itu tidak pernah diatur dalam perjanjian lama. Nggak ada aturan itu. Tapi Misnah kemudian menambahkan. Akhirnya begini, saudara. Aturan Misnah yang sebenarnya tidak ada di dalam perjanjian lama, justru menjadi kuk itu tadi, beban itu tadi. Ya, ditambahkan kepada mereka. Sehingga akhirnya mereka terikat, terjajah di dalam aturan-aturan Misnah mereka. Maka Paulus mengingatkan di Galatia pasal 5 ayat yang ke-6, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi saudara, Paulus sudah mengingatkan jauh-jauh hari kepada orang-orang Yahudi, ya, kamu tidak perlu lagi melaksanakan Taurat sesuai dengan apa yang dipercayai oleh para rabi-rabimu. Karena itu sudah tidak berlaku lagi. Hanya kasih saja di dalam Yesus Kristus. Maka saudara, kewajiban-kewajiban itu tidak lagi dikenakan kepada orang yang sudah beriman kepada Tuhan. Mereka hidup merdeka. Mereka bebas melakukan apa? Apa yang Yesus Kristus ajarkan. Jadi waktu kita dikukung hidup lama kita oleh Taurat, kita sebenarnya sudah dimerdekakan. Waktu kita percaya Yesus Kristus untuk menjadi orang-orang yang baru, hidup yang baru, ciptaan yang baru. Tapi pada waktu kita menjadi orang yang baru, kita tidak sebebas-bebasnya lalu melakukan dosa. Tidak. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menjalankan perintah-perintah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah saudara, kebebasan kita. Yang tadi saya katakan, justru kita merasa nyaman dan aman ada di rumah pada masa COVID. Karena ketika kita keluar, bukan kita merdeka, justru kita terancam pada virus COVID itu. Nah, itu prinsipnya yang saya mau sampaikan, ya. Bahwa ketika kita merasa merdeka, bukan waktu kita dikukung di dalam rumah. Oh, kok kenapa saya kok jadi kayak di penjara di rumah? Enggak. Justru waktu kamu ada dalam rumah, kamu merdeka. Karena di luar sana ada begitu banyak penyakit atau virus yang menjadi ancaman buat kamu. Nah, prinsip yang sama itu juga dalam kehidupan iman kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, tanda yang ketiga, kita juga dipanggil untuk merdeka. Maka saudara, jangan gunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Hati-hati saudara. Sebagai orang Kristen, betul, memang kita bebas melakukan segala sesuatu. Kita bebas makan dan minum. Kita bebas makanan yang mungkin agama-agama lain melarangnya. Bahkan Paulus pernah ditanya, boleh gak orang Kristen makan makanan hasil persembahan berhala? Paulus mengingatkan, masalah makanan minum, silakan makan. Ya. Mau habis persembahan berhala, mau habis dari dipersembahkan pada dewa-dewi, ya.
Tapi pertanyaan Paulus kemudian begini, tapi hati-hati ketika kamu makan, lalu orang lain melihat hidupmu atau cara hidupmu, lalu dia jatuh dalam dosa, maka Paulus katakan, lebih baik aku nggak makan. Ini kejadian, saudara. Pada waktu kami, ya saya dengan keluarga Semu, ya istri saya, mamanya waktu itu belum percaya pada Yesus, ya, belum percaya. Jadi tiap-tiap hari raya tertentu di rumah itu disediakan hidangan lah ya kepada foto dari papa yang sudah meninggal. Ada ayam di situ, wah ada babi, ada buah-buahan, anggur dan segala macam. Selesai diupacarakan, mamanya memang yang melakukannya. Lalu mamanya tanya, Hari, makan, ayo makan. Saya lagi mikir ini, kalau saya makan, mama gimana sikapnya, gitu loh, ya. Buat saya nggak ada masalah, makan aja. Cuma pertanyaan saya waktu makan nanti, mama mempertanyakan, ini pendeta kok makan makanan dari meja sembayangan, gitu ya. Saya waktu itu memang menolak, bukan karena pertimbangan masalah makanannya, ya, bukan. Makan aja sebenarnya kalau nggak ada masalah. Tapi saya mempertimbangkan mama yang belum percaya, ya. Saya harus membedakan diri, ya. Dan saya katakan terima kasih mama, nanti aja. Saya memang beralasan belum lapar begitu ya. Dan saya katakan nanti aja nggak apa-apa, mama taruh aja, ya. Nanti kalau sempat saya makan, ya. Tapi ada kesempatan saya cerita bagaimana kita sebagai orang percaya, ya. Saya ajak mama untuk bisa percaya pada Yesus Kristus, ya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sedang menghadapi lingkungan demikian. Kita nggak bisa melepaskan diri dari budaya kita. Sebenarnya kita ada background Tionghoa, ya. Kita juga punya latar belakang keluarga masing-masing, punya budaya. Pertanyaannya adalah, apakah kita melakukannya atau tidak melakukannya? Itu diukur dari apa? Diukur dari seberapa jauh kita mengenal apakah yang menjadi iman dan kepercayaan kita. Maka saudara, ini penting. Jangan memanfaatkan kemerdekaan yang kita punya untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Itu Paulus katakan, hati-hati. Ya. Makan boleh, nggak makan juga nggak masalah. Ya. Ini yang harus ditegaskan bagi kita. Saya tutup dengan ayat ini, saudara. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36. Saya ajak untuk kita baca bersama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Jadi apabila anak memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita sudah merdeka di dalam Tuhan. Iman kita yang menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi yang mengikat kita di dalam iman kita percaya Tuhan. Maka tugas kita sekarang adalah menjadi saksi dimanapun kita berada. Memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Dan orang melihat hidup kita, mereka melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Amin, saudara? Amin. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang kami baca dan kami renungkan dari firman-Mu. Terima kasih untuk prinsip-prinsip firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, begitu banyak gangguan, godaan, ajaran-ajaran yang menyimpangkan kami dari iman yang sejati. Oleh karena itu, tolong kami, supaya kami serius belajar, supaya kami sungguh-sungguh mengerti mengapa iman kami yang kami percayai demikian. Oleh karena itu, supaya kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran di tengah-tengah dunia yang jahat dan bengkok ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah mereka adalah orang-orang Kristen yang tangguh, orang-orang Kristen yang jelas tentang apa yang menjadi iman kepercayaan mereka, dan mampu bersaksi dimanapun mereka berada, menjadi saksi-saksi Kristus yang memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Hamba-Mu juga menyerahkan gereja-Mu di tempat ini, di tengah-tengah tantangan dunia. Biarlah tetap teguh menjadi menara yang menyinari dunia sekitar. Banyak orang melihat hidup mereka, mereka boleh memuliakan Tuhan, dan banyak jiwa boleh dimenangkan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan memberkati kita semuanya.